Kerajaan Majapahit, nama yang menggema di lorong-lorong sejarah Indonesia, membangkitkan rasa kagum dan takjub. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, kerajaan besar ini bangkit dari abu kerajaan Singhasari yang runtuh di Jawa Timur. Dari awal yang sederhana, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Asia Tenggara. Lokasi strategis kerajaan, yang berpusat di lembah Sungai Brantas yang subur, memberikan fondasi yang kuat untuk kecakapan ekonomi dan militernya. Kisah Majapahit adalah kisah ambisi, ekspansi, dan kecemerlangan budaya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Nusantara dan sekitarnya. Kebangkitan kerajaan menandai titik balik dalam sejarah Asia Tenggara, mengantarkan era kemakmuran dan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warisannya terus menginspirasi dan memikat, sebuah bukti kekuatan abadi ambisi manusia dan pencapaian budaya. Di bawah pemerintahan para penguasanya yang ambisius, Majapahit memulai era ekspansi yang luar biasa. Nusantara, dengan sumber daya yang luas dan jalur perdagangan strategis, menjadi target utama. Melalui kombinasi kekuatan militer dan diplomasi yang cerdik, Majapahit memperluas pengaruhnya kemana-mana. Dari semenanjung Malaya di barat hingga sebagian Indonesia Timur di timur, bendera Majapahit berkibar tinggi. Ekspansi ini bukan hanya tentang penaklukan, ini bertujuan untuk membangun jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan pulau-pulau yang beragam di bawah satu panji yang kuat. Periode ini menyaksikan kebangkitan armada Angkatan Laut Majapahit yang tangguh, yang berpatroli di lautan, menjaga jalur perdagangan, dan memproyeksikan kekuatan kerajaan. Angkatan Laut Majapahit menjadi simbol dominasi kerajaan, memastikan kemakmuran ekonomi dan pengaruh politiknya. Tidak ada diskusi tentang kejayaan Majapahit yang lengkap tanpa menyebutkan Gajah Mada. Menjabat sebagai Mahapati atau Perdana Menteri, dari tahun 1336 hingga 1364, Gajah Mada adalah arsitek kebijakan ekspansionis Majapahit. Kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada tahta dan kejeniusan strateginya menjadikannya sosok legendaris dalam sejarah Indonesia. Gajah Mada terkenal karena sumpahnya yang berani, Sumpah Palapa, di mana dia bersumpah untuk tidak merasakan rempah-rempah apapun, sampai dia menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini, sebuah bukti ambisi dan tekadnya, menjadi kekuatan pendorong ekspansi kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, militer Majapahit mencapai kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperkuat dominasi kerajaan di wilayah tersebut. Warisan Gajah Mada melampaui perannya sebagai ahli strategi militer. Dia juga seorang administrator yang cerdik, yang memperkuat administrasi internal kerajaan, dan meletakkan dasar bagi zaman keemasannya. Masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389, sering dianggap sebagai puncak kekuasaan dan kemakmuran Majapahit. Dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan adil, Hayam Wuruk, bersama Gajah Mada, mengantarkan zaman keemasan bagi kerajaan. Selama masa pemerintahannya, Majapahit mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh jaringan perdagangannya yang luas dan pertanian yang berkembang pesat. Seni dan budaya berkembang pesat dengan perkembangan gaya arsitektur yang khas, pahatan yang rumit, dan berkembangnya sastra Jawa. Reputasi kerajaan akan kekayaan dan kemegahannya menyebar luas, menarik pedagang, cendekiawan, dan diplomat dari seluruh Asia. Pemerintahan Hayam Wuruk mewakili puncak pencapaian Majapahit, sebuah bukti stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kecemerlangan budaya kerajaan. Bagian 5, Administrasi dan Masyarakat, Pilar-pilar Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang canggih dan terstruktur dengan baik. Kerajaan dibagi menjadi banyak provinsi, masing-masing diperintah oleh pejabat terpercaya yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Sistem pemerintahan hierarkis ini memastikan administrasi yang efisien dan kontrol atas kerajaan yang luas. Di jantung masyarakat Majapahit terdapat struktur sosial yang kompleks. Raja, yang dianggap sebagai penguasa ilahi, memegang kekuasaan absolut. Di bawahnya ada Brahmana, kelas pendeta, diikuti oleh ksatria, para pejuang dan penguasa. Waisya, pedagang dan pengrajin, dan Sudra, buruh, membentuk strata masyarakat bawah. Terlepas dari struktur hierarkis ini, masyarakat Majapahit relatif cair, dengan peluang untuk mobilitas sosial berdasarkan prestasi dan pengabdian kepada kerajaan.
Struktur sosial ini, meskipun tampak kaku, memberikan kerangka kerja untuk stabilitas dan ketertiban di dalam kerajaan yang luas dan beragam. Bagian 6. Kontribusi budaya, warisan yang berkembang. Era Majapahit adalah masa perkembangan budaya yang hebat di Indonesia. Dukungan kerajaan terhadap seni dan sastra menyebabkan terciptanya beberapa harta budaya Indonesia yang paling abadi. Puisi epik Nagara Kretagama, misalnya, memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kehidupan dan zaman istana dan masyarakat Majapahit. Warisan arsitektur Majapahit sama mengesankannya. Candi-candi seperti Candi Penataran, dengan ukirannya yang rumit dan strukturnya yang menjulang tinggi, berdiri sebagai bukti kecakapan arsitektur kerajaan. Gaya Majapahit yang khas, dicirikan oleh kemegahan dan simbolismenya, memengaruhi arsitektur candi di seluruh Jawa dan sekitarnya. Pengaruh budaya kerajaan meluas keluar perbatasannya, meninggalkan jejaknya pada seni, arsitektur, dan tradisi kerajaan-kerajaan tetangga. Warisan budaya Majapahit terus menginspirasi dan beresonansi dengan orang Indonesia saat ini, sebuah bukti kekuatan dan pengaruhnya yang abadi. Bagian 7. Kemunduran, perselisihan internal, dan tekanan eksternal. Terlepas dari zaman keemasannya, benih-benih kemunduran ditaburkan di dalam kerajaan Majapahit. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1289, kerajaan diganggu oleh perselisihan suksesi dan konflik internal. Perjuangan internal ini melemahkan kerajaan, membuatnya rentan terhadap ancaman eksternal. Munculnya Kesultanan Islam di Nusantara bagian barat, khususnya Kesultanan Malaka, menantang dominasi ekonomi dan politik Majapahit. Kerajaan, yang dulunya merupakan mercusuar kekuatan dan stabilitas, mendapati dirinya secara bertahap kehilangan kendali atas jalur perdagangan maritim dan wilayah perifernya. Pada awal abad ke-16, kerajaan Majapahit yang dulu perkasa telah direduksi menjadi bayangan dirinya yang dulu. Kemunduran kerajaan menandai akhir sebuah era, membuka jalan bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru di Nusantara. Bagian 8. Warisan dan pengaruh, Gema Majapahit. Meskipun kerajaan Majapahit akhirnya runtuh, warisannya terus bergema di seluruh Indonesia. Luas wilayah kerajaan meletakkan dasar bagi negara Indonesia modern, menumbuhkan rasa persatuan dan sejarah bersama di antara pulau-pulau yang beragam. Kontribusi budaya Majapahit, dari keajaiban arsitekturnya hingga karya sastranya, merupakan bagian integral dari warisan nasional Indonesia. Kisah-kisah para penguasanya, khususnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, terus menginspirasi generasi orang Indonesia. Bahkan saat ini, nama Majapahit membangkitkan rasa bangga dan nostalgia di antara orang Indonesia. Warisan kerajaan berfungsi sebagai pengingat masa lalu Indonesia yang kaya dan gemilang, sebuah bukti kekuatan abadi ambisi manusia, pencapaian budaya, dan semangat abadi suatu bangsa. Bagian 9. Kesimpulan, warisan abadi. Kerajaan Majapahit berdiri sebagai bukti ketinggian yang dapat dicapai peradaban manusia. Dari awal yang sederhana hingga zaman keemasannya, kisah Majapahit adalah kisah ambisi, ekspansi, kecemerlangan budaya, dan akhirnya kemunduran. Namun, warisannya terus membentuk identitas nasional Indonesia. Pencapaian kerajaan dalam ekspansi wilayah, administrasinya yang canggih, dan seni dan budayanya yang berkembang meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Nusantara dan sekitarnya. Kisah Majapahit berfungsi sebagai inspirasi dan kisah peringatan, mengingatkan kita tentang sifat siklus kekuasaan dan warisan abadi usaha manusia. Saat kita merenungkan kemegahan Majapahit, kita diingatkan bahwa bahkan kerajaan yang paling perkasa pun akhirnya runtuh, meninggalkan gema kejayaan mereka sebelumnya. Namun semangat Majapahit, ambisinya, kecemerlangan budayanya dan warisannya yang abadi, terus menginspirasi generasi orang Indonesia, sebuah bukti kekuatan abadi jiwa manusia dan warisan abadi suatu bangsa.